Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Reska Fauzi, mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Terbuka Palangkaraya, semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan lisan mengenai dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Berdasarkan analisa, pemikiran, dan juga pengalaman serta pengamatan saya secara langsung sebagai seorang mahasiswa di daerah, efisiensi anggaran dalam konteks administrasi pemerintahan adalah langkah strategis yang bertujuan untuk mengefektifkan penggunaan dana, memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan hasil maksimal. Namun, penerapan efisiensi ini dalam sektor pendidikan bukanlah hal yang sederhana. Sektor pendidikan memiliki peran vital dalam pembangunan jangka panjang suatu bangsa. Dan karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pertama, mari kita bicara tentang kualitas pembelajaran. Dalam pengalaman saya sebagai mahasiswa, saya menyaksikan secara langsung bagaimana pemotongan anggaran bisa menyebabkan berkurangnya dukungan terhadap fasilitas belajar. Misalnya, ketersediaan buku-buku terbaru menjadi terbatas, akses terhadap internet atau laboratorium komputer menjadi kurang optimal. Bahkan kegiatan belajar di lapangan pun sering dikurangi atau dibatalkan karena keterbatasan biaya. Semua ini tentu mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Kedua, yang sangat penting adalah kesejahteraan tenaga pendidik. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa dosen dan guru honorer di daerah saya, dan mereka menyampaikan keluhan mengenai keterlambatan honorarium, tunjangan yang dikurangi, dan beban kerja yang meningkat karena kurangnya staf. Hal ini sangat berdampak pada motivasi dan kinerja mereka dalam mengajar. Jika tenaga pendidik tidak diperhatikan, maka kualitas pendidikan secara keseluruhan akan menurun. Ketiga, efisiensi anggaran seringkali menyebabkan penghapusan atau pengurangan program-program penunjang pendidikan seperti pelatihan guru, seminar mahasiswa, kegiatan organisasi, dan pelatihan soft skill. Padahal kegiatan-kegiatan ini yang justru membentuk karakter, kreativitas, dan kepemimpinan generasi muda. Pendidikan bukan hanya soal teori di kelas, tapi juga soal pengalaman, interaksi, dan pengembangan diri di luar ruang kelas. Namun saya juga menyadari bahwa efisiensi anggaran bukan berarti sepenuhnya buruk. Jika dilakukan dengan perencanaan baik dan pendekatan yang inovatif, efisiensi justru bisa menjadi peluang untuk memperbaiki sistem pendidikan. Contohnya adalah pemanfaatan teknologi digital. Saya pribadi merasakan manfaat dari kuliah online yang lebih fleksibel dan efisien secara biaya. Aplikasi pembelajaran, webinar, serta sistem e-learning bisa menjadi solusi untuk mengganti kegiatan fisik yang mahal. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pemerintah dan institusi pendidikan dapat menyusun prioritas anggaran yang tepat. Jangan sampai efisiensi dilakukan dengan memangkas hal-hal yang esensial. Dibutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa dan masyarakat, dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran pendidikan. Sebagai mahasiswa ilmu administrasi negara, saya memandang bahwa efisiensi anggaran harus diletakkan dalam kerangka kebijakan publik yang adil dan berkelanjutan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, dan jika kita mengabaikan sektor ini demi menghemat sesaat, maka kita sedang mengorbankan masa depan bangsa. Maka dari itu, efisiensi harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, fokus pada pengurangan pemborosan, bukan pada pengurangan kualitas. Demikian laporan ini saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai dampak efisiensi anggaran di sektor pendidikan, serta menginspirasi kita semua untuk lebih peduli dan kritis terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.